Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Puspitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas analisis laporan keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut dengan BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. Oke, baiklah, kita akan masuk ke laporan pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini terdapat aset. Aset itu memiliki jumlah keseluruhan, yaitu 1.358.978.917 rupiah. Jumlah aset ini kita catat ya teman-teman. Kemudian kita lihat di laporan posisi keuangan terdapat liabilitas. Di liabilitas ini jumlahnya itu ada sekitar 1.156.970.767 rupiah. Ini juga kita catat. Kemudian di sini ada dana syirka temporer. Dana syirka temporer ini memiliki jumlah 22.669.257 rupiah. Ini juga kita catat ya teman-teman. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini memiliki jumlah 179.638.893 rupiah. Nah, di akhir laporan posisi keuangan terdapat jumlah liabilitas, dana syirka temporer, dan ekuitas dengan jumlah 1.358.978.917 rupiah. Nah, kemudian jika sudah kita catat kembali, kita lihat di sini. Dari mana datangnya 1.358.978.917 rupiah ini? Hasil ini datangnya dari jumlah liabilitas ditambah jumlah ekuitas ditambah jumlah dana syirka temporer. Jika ketiga ini dijumlah, hasilnya akan 1.358.978.917 rupiah. Hasil ini akan sama dengan jumlah aset. Jika jumlah aset ini dan jumlah liabilitas, dana syirka temporer, dan ekuitasnya sama, maka laporan posisi keuangannya sudah benar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sama saja seperti pada umumnya, di sini kita ada pendapatan bunga sebesar 30.381.543 rupiah. Kemudian di sini ada beban bunga sekitar 10 juta sekian. Dan di sini ada totalan-totalan yang lain. Kemudian kita lihat jumlah laba dari operasional ini sekitar 10.126.968. Ini tadi udah saya totalin juga. Hasilnya sama, 10.126.968 rupiah. Kemudian 10 juta. Kemudian ada pendapatan dan beban bukan operasional atau non-operasional. Nah, di sini pendapatan bukan operasionalnya tertera 28.000. Nah, ya sudah, kita tambahkan aja 10 juta 126 ini ditambah 28.000. Hasilnya yaitu 10.155.705 rupiah. Kemudian pastikan kena pajak dong. Pajaknya itu di sini sebesar 1.985. Nah, karena dia kena
beban, maka dia dikurangi. Jadi hasilnya ini tadi 10.155 dikurangi sama 1.900 sekian. Hasilnya yaitu 8.169 sekian. Nah, maka di sini jumlah laba ruginya yaitu 8.169. Kemudian di sini ada pendapatan kooperatif setelah pajak. Nah, setelah dia kena pajak itu berarti dikurangi lagi 8 juta dikurangi 3 juta sekian, hasilnya 4.924 sekian. Kemudian di sini ada laba rugi yang dapat didistribusikan ke entitas induk. Itu sebesar 8.162. Kemudian di sini yang non pengendalinya sekitar 7.000. Nah, maka ini kan karena tidak ada tanda kurung seperti ini, berarti dia bukan minus ya. Nah, ditambah tuh 8 juta ditambah 7.000 ini, hasilnya itu sama dengan ini, 8.169. Kemudian, laba rugi kompresif yang dapat didistribusikan ke entitas induk ini 5 juta. Karena ini ada tanda kurung berarti dikurang dengan yang ini, yang non pengendali, yang ini entitas induk dikurang sama yang non pengendali 5 juta dikurang 29.000, hasilnya yaitu 4.974. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Di sini ada common stock atau saham biasa. Saldo awalnya 6.167 sekian. Kemudian selama periode berjalan dia tidak mengalami pengurangan dan penambahan. Maka sampai akhir periodenya itu tetap 6.167. Kemudian di sini ada additional pain in capital atau tambahan modal di store. Saldo awalnya 2.900.000. Kemudian dia mengalami penambahan di transaksi ekuitas lainnya sebesar 511 sekian, dan hasilnya adalah 3.412 sekian. Kemudian ada other equity interest, atau kepentingan usaha lainnya. Dia itu saldo awalnya 15 juta, kemudian dia mengalami pengurangan di pendapatan kooperatif lainnya sebesar 3 juta 159 sekian, dan mengalami pengurangan lagi di opsi saham, pelaksanaan opsi saham sebesar 2.000, dan mengalami penambahan transaksi ekuitas sebesar 465.000. Maka jumlahnya itu ini 15 juta, tetap ya ini awal periode 15 juta, dikurang 3 juta, dikurang 2.000, ditambah 400, hasilnya 13.230.924 rupiah. Kemudian di sini ada saldo laba yang telah ditentukan. Sama seperti common stock tadi, dia tidak mengalami pengurangan dan penambahan selama periode berjalan. Kemudian di sini ada saldo laba yang belum ditentukan atau retained earnings. Sebesar saldo awal itu 178.304.746 rupiah. Kemudian dia mengalami penurunan di penerapan awal standar akuntansi baru dan revisi sebesar 14 juta. Maka hasilnya 163 juta sekian. Kemudian dia mengalami laba rugi. Laba ruginya itu 8.162. Dan mengalami pengurangan dividen saham, pengurangan lagi di entitas anak. Nah, hasil dari ini sebesar 191.430.113 rupiah. Kemudian nanti semua ini ketika sudah dijumlah, hasilnya dijumlah dan dikurangi, itu hasilnya 177.263.492 perak. Kemudian nanti hasil ini ditambah dengan non-controlling interest sebesar 2 juta. Maka hasil equity akhirnya yaitu 179.638.893 rupiah.
Jadi ini ditambah dengan ini, hasilnya 179.638.893 rupiah. Oke, di sini laporan perubahan ekuitasnya ada dua ya, yang tadi saya sebutin itu yang tahun 2020, sekarangnya tahun 2019. Ini sebenarnya sama aja ya, seperti itu jika dia dalam periode berjalan itu mengalami pengurangan, ya udah totalnya itu tinggal dikurangi. Nanti kalau misalkan dia tetap seperti ini, berarti hasil akhir periodenya tetap. Jika dia bertambah seperti ini, berarti dia akhir periodenya bertambah. Nanti jumlahnya sama seperti yang saya jelaskan di sini. 192 juta ditambah 2 juta, hasil equity akhirnya 164 juta. Jadi ini sama aja ya, seperti yang tahun 2020 saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini, pertama kita lihat aktiva operasinya. Aktiva operasi, kita cari dulu ya. Nah, ini dia aktiva operasi di sini. Jumlahnya itu minus ya, 46.613.060 rupiah. Kemudian setelah kita tahu aktivitas operasinya sebesar 46 juta, kita cari aktivitas investasi. Nah, di sini jumlahnya itu, di aktivitas investasi jumlahnya itu 2.417.553. Berarti kan minus ditambah minus, hasilnya pasti minus. Kemudian kita cari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu sebesar Rp30.798.796. Nah, kemudian dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, kemudian aktivitas pendanaan, itu dijumlah semua. Nah, nanti hasil udah dijumlahkan, hasilnya itu sebesar Rp79.789.379 Itu jumlah dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, jumlah itu disebut dengan jumlah kenaikan atau penurunan bersikas dan setara kas. Sekian penjelasan analisis keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.